Artinya sengaja ini saya sampaikan untuk menunjukkan saya punya kapasitas untuk bicara soal tambang. Karena saya bukan hanya pekerja tambang. Saya pemilik 48 tambang di Situbondo, sekaligus pemilik 1000 tambang di hampir semua kabupaten di tanah Jawa dan Lampung. Teman-teman sekalian, sebagai warga Situbondo, saya sedih karena ternyata hampir semua tambang di Situbondo tambang liar, tambang tanpa izin, peti, pertambangan tanpa izin. Kenapa kemudian saya berani bahwa di Situbondo hampir semuanya merupakan peti? Ada surat edaran dari ESDM. Dan ada prosedur pengajuan perizinan di Situbondo itu dan juga di Indonesia. Prosedur pengajuan perizinan ini saya buatkan buat teman-teman. Salah satu endingnya adalah sekalipun punya IUPOP tanpa menunjuk KTT yang KTT-nya disahkan oleh ESDM, lalu KTT yang disahkan oleh ESDM mengajukan RKAB dan RKAB-nya disahkan oleh ESDM, maka tambang yang tanpa memiliki KTT dan RKAB yang disahkan oleh ESDM adalah tambang liar. Apa itu RKAB? RKAB adalah rencana kegiatan anggaran biaya. Lewat RKAB itu diajukan agenda kerja. Berapa lahan yang mau ditambang? Berapa alat produksi yang mau digunakan? Berapa kapasitas produksi tambang yang akan dilakukan? Sehingga dengan diketahuinya kapasitas dan volume produksi tambang, maka akan diketahui berapa retribusi yang akan dibayar, berapa pajak yang akan dibayar. Lalu di kabupaten yang kita cintai ini tak ada satupun yang memiliki RKAB. Kenapa? Karena tak ada satupun tambang di kabupaten kita punya KTT, Kepala Teknik Tambang. Kalau Anda bertanya apakah saya yakin di Kabupaten Situbondo tidak ada yang punya KTT? KTT itu adalah geologis, senior geologis yang diberikan sertifikasi oleh ESDM sebagai Kepala Teknik Tambang. Gaji minimalnya 20 juta. Pertanyaan saya, apakah teman-teman wartawan pernah melihat ada KTT dan senior geologis di tambang-tambang Situbondo yang gajinya 20 juta? Ada apa tidak? Kalau itu tidak ada, pasti tidak ada RKAB-nya. Kalau tambang tidak punya KTT, maka tambang tidak akan punya RKAB. Ketika tambang tidak punya RKAB, maka tambang itu tidak bayar retribusi, maka tambang itu tidak bayar pajak. Apa ada pajak? Hasil dari tambang oleh perusahaan yang nambang itu wajib kena pajak penghasilan. Tambangnya kena retribusi. Kalau Bupati Situbondo membiarkan tambang liar, pertambangan tanpa izin beroperasi di Situbondo, artinya Bupati Situbondo menghilangkan PAD Situbondo. Ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Situbondo karena Bupati Situbondo membiarkan peti beroperasi di Situbondo. Apakah Bupati tidak tahu bahwa pembangunan infrastruktur di Situbondo disuplai dari peti, disuplai dari tambang liar, yang artinya kemudian Bupati Situbondo membiarkan pembangunan Situbondo menjadi asbab hasil tambang liar. Bupati yang menghilangkan potensi PAD, Bupati yang menghilangkan potensi diperolehnya pajak, Bupati yang menjadikan pembangunan infrastruktur di Situbondo sebagai asbab hasil tambang liar, tidak layak jadi bupati, layak dipecat, layak dipidanakan, layak dipenjarakan. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan
bahwa LBH GKS Basra, LBH yang saya bertindak sebagai pendirinya, per siang tadi sudah memidanakan Bupati Situbondo di Kejaksaan Negeri Situbondo terkait sebagai bupati yang membiarkan pembangunan Situbondo menjadi asbak tambang liar, terkait bupati yang menghilangkan potensi pendapatan PAD di Kabupaten Situbondo, terkait bupati yang membiarkan beroperasinya peti pertambangan tanpa izin di Situbondo, terkait posisi bupati yang membiarkan kerusakan lingkungan terjadi di Situbondo. KTT, Kepala Teknik Tambang, adalah orang yang mengatur teknik menambang. Pertambangan ada tekniknya. Teknik menambang diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Yang bisa menerjemahkan teknik tambang adalah KTT yang disertifikasi oleh ESDM. Bila pertambangan tanpa KTT, maka bisa dipastikan pertambangan tanpa teknik penambangan yang baik. Artinya, tambang yang beroperasi tanpa KTT adalah tambang yang digaransi pasti merusak lingkungan. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard." Jangan bikin kerusakan di bumi. Wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tambang tanpa kepala teknik tambang, beroperasinya penambangan tanpa kepala teknik tambang, dipastikan penambangannya tidak menggunakan kaidah-kaidah penambangan, dipastikan pertambangannya akan merusak lingkungan. Allah murka pada orang yang merusak lingkungan. Artinya Allah murka pada Bupati Situbondo yang membiarkan terjadinya penambangan yang merusak lingkungan. Itu teman-teman, saya sengaja melakukan ini sebagai putra asli Situbondo yang peduli pada lingkungan Situbondo. Bisa teman-teman lihat ada cagar budaya di tambang. Kenapa begitu? Karena tidak ada KTT. Bisa teman-teman lihat ada kubangan-kubangan bekas tambang. Lubang-lubang bekas tambang kemudian berdiri vertikal. Mestinya trek. Mestinya dibuat undak-undak, bukan langsung tebing. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada KTT. Tambang tanpa KTT ilegal. Tambang tanpa RKAB yang diajukan KTT ilegal. Situbondo dihuni oleh banyak tambang ilegal. Hampir 1 tahun yang lalu saya sudah memidanakan 7 tambang ilegal di Polres Situbondo. Hari ini saya kembali memidanakan beberapa tambang ilegal di Polres Situbondo, termasuk yang saya pidanakan truk yang ngangkut tambang ilegal, pabrik, proyek-proyek yang membeli hasil tambang ilegal. Jadi misalnya Ongki garap jalan apa, atau misalnya Aming atau Zainur Ridho garap jalan Lingkar Utara, kalau dipastikan galian C yang digugakan untuk menyuplai kebutuhan pembangunannya adalah tambang ilegal, Zainur Ridho saya pidanakan, Aming saya pidanakan. Kenapa? Menjadi asbak hasil tambang ilegal, pidana. Nah, saya mau mengajak teman-teman, ayolah peduli pada Situbondo. Ini Situbondo kita. Kalau bukan sampean yang peduli, siapa lagi? Saya jarang ada di Situbondo. 2 bulan sekali saya pulang, sebulan sekali saya pulang. Tapi saya gelisah, saya resah melihat Situbondo lingkungannya rusak. Saya sedih melihat Situbondo dirusak oleh penambang-penambang liar. Yang sedihnya ternyata sebagian besar penambang itu bukan orang Situbondo. Itu yang membuat saya kemudian berpikir harus saya kuasai tambang Situbondo. Dan itu saya buktikan per hari ini 27 perusahaan saya lewat satu induk perusahaan bernama Tamami Trisula Matahari Bumi yang kantornya di Jalan Argopuro nomor 99 depan SMA 1 Panji sudah menguasai
48 tambang di Situbondo dengan pengajuan 77 proposal berproses menuju 100. Memang saya niatkan tambang di Situbondo saya kuasai agar tidak dikuasai oleh orang luar Situbondo yang hanya berani merusak di Situbondo. Pada bupati sebelumnya dan bupati hari ini saya sudah menjelaskan, memimpin Situbondo harus mengenal Situbondo. Situbondo itu batu dan pasir, laut dan sawah. Jangan hanya makan dari ngentit proyek APBD. Jual batunya, jual pasirnya. Sekarang ada Prabuwangi, sebentar lagi ada ibu kota negara Nusantara. Ada tongkang kosong yang pulang dari PLTU PT. Mestinya mereka berpikir. Bukan hanya berpikir tiba-tiba menetapkan proyek bencana, padahal bencananya sudah terjadi hampir 1 tahun, lalu dibuat seakan-akan bencana, proyeknya juga terindikasi tipikor, itu juga akan saya pidanakan. Mungkin besok atau lusa ada beberapa kasus korupsi yang akan saya pidanakan juga di Kejaksaan Negeri Situbondo. Sebagiannya akan saya bawa ke KPK untuk saya pidanakan di KPK. Tapi yang terpenting hari ini adalah jangan biarkan Situbondo menjadi Kalimantan. Kalimantan Timur banyak lubang-lubang yang rusak tanpa kaedah penambangan. Situbondo kita tidak boleh kita biarkan seperti itu. Kewajiban saya sebatas memidanakan. Urusan selanjutnya saya serahkan pada aparat penegak hukum. Sudah bukan wewenang saya untuk mengatur aparat penegak hukum menangkap penambang. Itu bukan wewenang saya. Wewenang saya sebagai warga asli Situbondo hanya melaporkan ini ada tambang liar. Dulu Polres bertanya mana buktinya. Nah hari ini ada buktinya. Ini buktinya sebenarnya dari bulan 2. Data ini dari bulan 2 sudah keluar. Dan ini memalukan. Yang saya harap dari teman-teman wartawan adalah gaungkanlah idealisme. Idealisme kita harus kita gaungkan agar kabupaten kita nggak rusak. Jangan kemudian menjadi wartawan bodrek yang hadir, dikasih amplop, pulang, selesai. Saya yakin Anda semua di sini adalah wartawan idealis yang tidak akan terbeli dengan angka-angka kecil agar liputan itu tidak nongol. Saya percaya di Situbondo banyak anak muda Situbondo yang idealismenya tinggi dan idealismenya kuat. Untuk itu, gaungkan berita ini bahwa hampir semua tambang di Situbondo tidak punya KTT, yang karena tidak punya KTT tidak punya RKAB, yang karena tidak punya KTT dan RKAB tambangnya tanpa teknik tambang, penambangannya tidak bayar retribusi, ada potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupati dengan terkait hilangnya PAD lewat retribusi. Mungkin itu pengantar dari saya, teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya harus teriak karena tidak ada loudspeaker. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya persilahkan untuk kita diskusi kalau ada. Kalau enggak ya kita ngopi, kita makan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.